Halo teman-teman, jumpa kembali di Rimawan Vlog dan Kirena Nursery. Di episode kali ini saya akan membahas sesuatu yang banyak ditanyakan teman-teman, yakni bagaimana sih mas merawat anakan biar cepat besar, biar cepat daunnya lebar. Nah, ini saya punya Pickroy putih atau white Pickroy. Ini dia. Nah, sebelum kita kupas tentang Pickroy putih ini, ada baiknya saya sedikit menjelaskan ya. Pickroy putih itu mutasi dari Pickroy. Ini Pickroy punya saya. Jadi kalau Pickroy punya saya nih, lihat ya, daunnya memang lebar, warnanya merah, ngeping, ada hijaunya, ada kuningnya. Sementara white Pickroy itu didominasi dengan warna hijau, putih, dan agak kekuningan. Makanya namanya juga mutasi, itu masih ada nih noda merah kecil dikit nih. Ini juga ada nih ya. Nah, karena mutasi dan berbeda dari aslinya, makanya harganya berkali-kali lipat. Nah, nanti teman-teman bisa cek di pasaran harganya berapa misalnya. Oke ya, kita singkirkan dulu Pickroy-nya. Kita singkirkan dulu Pickroy-nya. Aglonema dikatakan sehat itu dilihat sekilas saja itu dari ukuran daun. Jadi teman-teman bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu itu dari daun yang terkecil. Nah ini dia, saya lihatkan ya, daun terkecil. Ini daun terkecil. Ukurannya sama jempol saya itu mirip kok. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, bentar. Tuh, ya kan? Kelihatan sama jempol saya, sak jempol daunnya. Lalu dia mulai meningkat menjadi agak lebar lagi, lebar sampai daun yang terbaru. Lihat, daun terbaru ini dengan tangan saya, selebar tangan saya, ya kan? Dan nanti akan berkembang semakin lebar sesuai dengan ciri khasnya Pickroy. Pickroy kan daunnya besar, lebar-lebar ya, nanti akan membesar. Nah itu berarti kesehatannya bagus. Sekarang saya tunjukkan gambar di sebelah ya. Di gambar di sebelah ini adalah kondisi Pickroy putih yang saat saya beli. Jadi daunnya itu 4+. 4+ ya bisa dihitung 5 lah ya. Sekarang kita bandingkan dengan setelah saya rawat, kita hitung bareng-bareng ya. Daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plus ya. Ada nambah 7 lah. Nambah 7 daun. Dan ini sudah saya rawat selama 6 bulan sejak saya beli. Jadi ya rata-rata 1 bulan tuh nambah 1 daun. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, kalau aglonema yang sehat itu sebulannya itu nambah 1 daun. Nah itu tadi ya teman-teman, dari yang kecil sampai menjadi seperti ini. Ya udah nambah daunnya, udah tampil cantik. Nah ini biasanya kalau kita beli itu selalu kita itu meminta pada aglonema. Baru dibeli meminta, ayo lekas besar, ndang gede, ndang seger, ndang sehat, daunnya lebar-lebar gitu kan. Tapi sebelum kita meminta, sebaiknya kita memberikan dulu. Kalau kita belum memberi kok sudah meminta, ya kan? Kita berikan dulu kasih sayang. Kita berikan dulu perawatan yang maksimal. Ya. Dan paling yang saya ingat dari pesan senior-senior itu adalah jangan pernah mengkastakan. Jadi kasta ini wah Pickroy kelas rendah, romosan, murah meriah. Jadi ya udah seadanya, enggak. Saya selalu memberikan sama, potnya sama, media tanamnya sama, cara perawatannya sama ya kan. Saya nggak pernah beda. Makanya 7 bahan semuanya kan gitu. Nah, akhirnya setelah kita memberikan kasih sayang lebih tanpa perlu diminta, dia akan memberikan performa yang cantik. Dan satu hal lagi contoh nih, ada tunas muncul, padahal saya belum pernah lihat dia itu berbunga. Ini unik ya, Pickroy putih ini saya belum pernah lihat dia itu berbunga, udah muncul tunasnya. Nah memang di beberapa kasus ada aglonema belum muncul bunga aja dia bisa bertunas. Apapun aglonema, apapun jenisnya, kalau kita memberikan kasih sayang, makanya akan jadi yang terbaik. Contohnya, nah ini contohnya di kontes godong hijau kemarin ya. Di kontes godong hijau kemarin, juara pertama rumpun itu apa? Snow White. Keren nggak? Snow White tahu sendiri kan, wah itu harganya murah meriah lah. Ya sekelas dengan Donna Carmen, sekelas dengan Pickroy, Siam Aurora, Butterfly dan sebagainya. Tapi dia jadi juara 1. Dan yang pemiliknya itu yang merawat adalah Mas Irawan ya. Mas Irawan ini yang punya Malabar Floris dan pernah saya rekomendasikan di 5 Nursery Top ya kan. Wah, berarti saya nggak salah ya merekomendasikan 5 Nursery Top, dan beliau ini rawatannya memang luar biasa.
Itu artinya kalau kita memberikan perawatan yang maksimal, aglonema juga akan memberikan yang terbaik. Performa terbaik yang lain apa? Saya lihatkan ya. Saya lihatkan sebentar. Waduh, nih. Dereng, akarnya menyembul di bawah pot. Nah, ini karena pas udah 6 bulan saatnya repotting, nanti sekalian saya repotting ya. Sekaligus nanti kita akan ceritakan langkah-langkahnya bagaimana sih membuat aglonema dari kecil anakan jadi besar dan daunnya lebar bagus sesuai yang kita harapkan. Baiklah, saatnya dibongkar. Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara saya merawat aglonema dari kecil, anakan hingga bisa besar dan daunnya lebar seperti ini, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Jadi kita bongkar dulu seperti biasa. Ini karena udah memadat ini, memang sudah 6 bulan, harusnya di repotting. Baik, pelan-pelan. Oke, lihat akarnya ya, jelas. Waduh, sehat, luar biasa akarnya, keren banget. Media tanamnya ini media tanam yang musim kemarau ini, 7 bahan juga. Jadi ini tinggal di media tanam yang bagus tuh dia mencengkeram erat, dicengkeram erat akar, tetapi ketika digoyang-goyang sudah rontok. Baik ya. Oke, kita cuci dulu. Nah, ini sudah saya cuci. Bagus banget ya akarnya ya. Dan tentu perlu dilihat ini ternyata Big Roy putih ini dari cacahan batang, ya kan? Makanya daunnya mulai dari kecil. Dan ada yang bertanya, Mas, kalau dari cacahan batang apa daunnya bisa besar? Bisa. Ini tapi memang butuh proses lebih lama ya. Bila dibandingkan anakan langsung. Itu tampil cantik. Tunasnya udah nyembul, bahkan ini daun lama sudah mau terdesak, ini terdesak akar. Ini terdesak akar. Ya kan? Karena sudah terdesak akar, ini saya akan cabut ya daunnya supaya tunasnya bisa tumbuh dengan maksimal. Nih, gampang banget. 1, lalu yang 2 nih. Ini akan saya. Oke, 2. Oke. Nah, kita lihat lagi. Waduh, jackpot tuh. Mata tunas pertama, nih 1. Lalu mata tunas kedua itu. Lalu mata tunas ketiga di sini. Nah, ada 3 mata tunas aktif dan tunas yang sudah nyembul 1. 4 lah. Seperti biasa, kalau saya melakukan repotting, sebelum saya tanam kembali, selalu saya rendam di larutan vitamin B1 dan fungisida bakterisida. Vitamin B1-nya saya menggunakan dari RC37. Plus ada tambahan amino acid dan tiamin. Dan ini saya aromanya itu pekat ya, jadi bagus sekali. Kemudian untuk bakterisida dan fungisidanya plus hormon juga buatan dari RC37. Sekarang kita masuk ke cara bagaimana saya merawat anakan aglonema dari yang masih kecil hingga bisa bagus seperti ini ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahkan sering ya, bahwa 60% yang membuat tanaman aglonema bisa tumbuh sehat dan optimal itu dari media tanam. Baik, ini dia media tanamnya. Media tanam saya menggunakan media tanam 7 bahan. Makanya saya sebut media tanam premium. Nah, ini punya peran yang sangat besar, 60%. Masih ingat dengan syarat media tanam untuk aglonema? Syarat pertama, media tanam aglonema itu harus 1, mendukung porositas dan aerasi. Porositas itu contohnya ketika air itu diguyurkan, dia bebas hambatan ya, ngocor sampai bawah, tidak mengenang di dalam.
Sementara kalau aerasi itu ada rongga-rongga udara. Ibaratnya akar itu bisa bebas menjalar ke dalam, kayak bernafas dengan lega gitu. Untuk mendukung porositas dan aerasi ada beberapa bahan ya, ini sekam mentah, kemudian ada pasir malangnya, ada pakis cacah. Nah, ketiga bahan itu yang memiliki peran untuk mendukung porositas dan aerasi. Syarat yang kedua itu adalah minim patogen. Minim patogen itu artinya ya patogennya itu sedikit. Patogen itu seperti hama, penyakit, bakteri, virus yang pengganggu-pengganggunya itu sedikit. Jadi kalau tidak minim patogen, boro-boro tanaman bisa tumbuh dengan subur, bagus, daunnya lebar, tambah tunas misalnya. Mau bertahan hidup saja sulit. Makanya itu jadi syarat utama. Nah, agar minim patogen, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan fermentasi. Nah, saya sudah tidak lagi menggunakan media tanam yang darurat itu ya, tidak melewati proses fermentasi. Sekarang semuanya saya fermentasi, karena memang sekarang saya menggunakan RJ37 Neoaktif itu hanya 3 hari, jadi cepat. Fermentasinya mendadak aja bisa. Syarat yang ketiga adalah kaya akan nutrisi. Nah, ini saya menggunakan 7 bahan, beberapa bahan yang mendukung nutrisi. Yang paling besar pertama adalah kompos. Kompos itu sudah ada pupuk kandangnya, itu sadharanya tinggi ya. Selain kompos, ada humus daun bambu atau andam atau kaleandra, itu juga haranya juga bagus. Kemudian pakis cacah itu juga mendukung. Dan satu lagi, pasir malang. Itu hara mikronya, karena mineralnya itu hara mikronya itu bisa membuat warna aglonema non hijaunya itu tinggi. Warnanya jadi ngejreng, merah, menyala, lebih menarik lah. Nutrisinya penuh dengan 7 bahan ini. Oke. Yang syarat terakhir juga tidak kalah penting, syarat keempat, pH mendekati netral. Aglonema itu bisa hidup di kisaran 5,5 sampai 7,5 pH-nya. Nah, makanya kalau saya sebelum melakukan fermentasi itu selalu saya campur dengan kapur dolomit. Kapur dolomit ini bisa membantu untuk membuat media tanam pH-nya mendekati netral. Nah, inilah media tanam terbaik versi saya yang saya gunakan untuk merawat aglonema dari anakan hingga bisa jadi seperti ini, ya kan? Jadi daunnya lebar, besar, cantik, optimal lah tumbuhnya. Makanya teman-teman silahkan membuat media tanam terbaik versi teman-teman. Tentu tidak harus persis seperti saya ya, racikannya 7 bahan nggak perlu. Teman-teman bisa bikin sendiri, disesuaikan dengan ketersediaan bahan di sekitar teman-teman. Misalnya yang buat bahan mendukung porositas, wah saya nggak ada pasir malang nih. Nah, kira-kira apa yang bisa bahan pengganti yang ada di sekitar teman-teman? Lalu, wah saya sulit sekali cari humus daun bambu untuk sadharanya. Berarti diganti dengan dedaunan atau ranting-ranting di sekitar teman-teman, lalu dilakukan proses seperti yang sudah sering saya contohkan. Buatlah versi yang terbaik berdasarkan lingkungan sekitar teman-teman, cuaca yang mendukung di lokasi teman-teman dan sebagainya. Jangan asal-asalan. Nah, saya pernah mencontohkan ya, tanaman aglonema yang mengerdil, tidak tumbuh kembang dengan bagus. Kenapa? Ternyata media tanam yang digunakan itu kan ala kadarnya tanah. Lalu saya treatment dan berakhir tumbuhnya optimal setelah menggunakan media tanam 7 bahan dari saya. Tapi ada yang bilang, lah mas, saya tanam dengan media tanam apa saja bisa tumbuh kok. Saya tanam di tanah, bisa juga tumbuh. Betul, bisa tumbuh. Tapi tumbuh yang seperti apa? Kalau media tanam asal-asalan ya tumbuhnya asal-asalan. Tapi berbeda ya. Kalau kita berikan yang terbaik, nah saya ulang lagi seperti tadi ya. Sebelum kita meminta kan kita berikan dulu yang terbaik. Kalau kita memberikan sesuatu yang terbaik, media tanam terbaik, tentu tumbuhnya akan berbeda dan jauh lebih optimal. Nah, setelah media tanam, yang kedua apa yang diperhatikan untuk merawat agar aglonemanya bisa tumbuh bagus
dan optimal. Yakni tidak lain dan tidak bukan adalah ukuran pot. Nah, teman-teman, penting sekali ya memilih ukuran pot yang tepat. Coba saya angkat ya, ini aglonemanya ya. Dulu waktu masih kecil, saya tentu menggunakan pot yang seperti ini. Tapi kalau ini sekarang dipaksakan sudah tidak bisa. Pilih pot yang menyesuaikan akar, ya kan? Kenapa Mas harus disesuaikan akar? Tujuannya untuk mengurangi risiko busuk akar. Kenapa kok bisa busuk akar? Karena kalau misalnya, contohnya ya, kalau kita pakai pot yang lebih besar, tentu media tanamnya akan lembab lebih lama, dan itu risikonya besar untuk terjadi busuk akar. Makanya harus proporsional, harus pas. Nah, makanya setelah kemarin kecil ini, kemudian diganti ke yang ini, berikutnya saya akan menggunakan pot yang seperti ini. Pot-pot yang bagus seperti apa Mas? Seperti yang mendukung porositas nih, lubangnya sangat mendukung porositas. Lihat. Nih, lubangnya banyak, ya kan? Ini juga ada cekungannya, ini ada cekungannya. Jadi kalau nempel itu tidak nempel mengedap dan air bisa keluar karena ada semacam dudukan cekungan ini loh. Nah, kan ada tuh yang pot jenis madu ya. Itu nggak ada kayak gininya, jadi nempel kalau di lantai itu kayak airnya nggak bisa keluar. Itu harus dihindari. Jadi pemilihan pot yang tepat sangat dianjurkan agar aglonema bisa tumbuh lebih optimal. Nah, ini saya pilih yang berikutnya adalah pot Yugap. Baik, saatnya kita tanam ya. Nah, ini dia ya, hasilnya cantik ya. Saya menggunakan pot Yugap, ukurannya 13. Saya kasih tahu soalnya nanti banyak yang tanya, Mas ukurannya apa? Sekalian saya kasih tahu kalau yang ini saya menggunakan ukuran pot 13. Baik, langkah berikutnya setelah tadi media tanam, kedua pot, sekarang yang ketiga agar aglonema bisa tumbuh dengan bagus itu tentang penyiraman. Nah, kalau yang pertama saya selalu menyiram ngocor sampai benar-benar air itu ngocor ke bawah ya. Itu yang pertama. Nah. Lalu ada yang bertanya, Mas, itu nanti nyiramnya ada yang ngocor, ada yang kena daun nggak, gimana caranya dan sebagainya. Nah, teman-teman, kalau ini kan saya pakai air kosongan ya. Air kosongan itu mau kena daun, mau langsung di media tanamnya nggak masalah sih, seger-seger aja, bagus-bagus aja. Nah, ini media tanam yang bagus seperti ini ya teman-teman, benar-benar bebas hambatan. Lalu bagaimana teknik penyiraman saya? Kalau saya, mungkin teman-teman sudah tahu ya di jadwal. Kan kemarin saya bikin jadwal, penjadwalannya semalam itu saya bikin jadwal. Jadwal itu biasanya kalau saya selang-seling, oh yang penyiraman kali ini itu siramnya ngocor, jenuh ya kan. Berikutnya saya cukup spray aja. Berikutnya lagi 2 hari berikutnya saya jenuh, berikutnya lagi spray. Itu kalau saya. Tapi teman-teman kalau mantapnya ngocor nggak apa-apa. Yang penting kan media tanamnya itu benar-benar mendukung porositas dan aerasinya bagus. Jadi meskipun tuh disiram ngocor terus tidak masalah. Lalu biasanya juga soal penyiraman, saya ini yang sering saya sampaikan di vlog-vlog sebelumnya tentang penyiraman, pemupukan dan pemberian pestisida itu saya jarang-jarang menyiram air kosongan. Jadi ada jadwalnya itu ya. Wah, saat ini saya menyiram menggunakan pupuk ini sesuai dengan pertumbuhannya vegetatif misalnya. Lalu berikutnya saya 2 hari berikutnya saya menggunakan pestisida, ada pestisidanya di situ, pestisidanya untuk menanggulangi ini. Nah, jadi di situ ada masing-masing tujuan. Yang satu adalah memberikan nutrisi tambahan untuk tanaman, penyiraman sekaligus memberikan nutrisi tambahan. Yang berikutnya adalah penyiraman sekaligus memberikan proteksi atau melindungi tanaman ini dari gangguan hama maupun penyakit. Lalu ketika ada yang bertanya, boleh kena daun nggak?
Ya, tentu saja boleh. Kalau untuk penyiraman terutama itu pupuk ya, kan ada pupuk daun. Itu justru yang terbaik adalah di belakang, di bawah daun ya. Ini letaknya stomata. Jadi pas sebelum jam 10 itu atau dari pagi itu kan biasanya stomatanya membuka siap mendapatkan siraman, itu terserap langsung dari bawah daun. Jadi nggak masalah bila terkena daun. Kecuali kalau teman-teman pernah menonton vlog saya terkait perawatan tanaman impor. Nah, kalau tanaman impor yang khususnya suksom itu kan, itu kan tips saya, suksomnya saya ambil ya. Nih. Tips saya untuk pertama tanaman baru datang dan sebagainya, sebaiknya penyiramannya jangan kenakan daun karena memang ini masih rentan, perlu adaptasi. Jadi biasanya saya siramnya di media tanam saja. Ini kasus khusus ya, kasuistik. Tapi masing-masing pembudidaya tentu punya cara untuk merawat. Kalau cara saya gitu untuk tanaman impor, terutama suksom. Jadi untuk tanaman yang sudah lama kita rawat, silahkan ya nyiramnya ke seluruh bagian tanaman, kena daunnya, justru malah seger-seger ya kan. Makanya beberapa waktu lalu ada yang tanya, Mas, itu daunnya kok bisa bersih-bersih, mengkilap seperti itu, kapan Mas jadwal ngelap? Ngelap daunnya kapan? Iya, saya ngelap daun sudah nggak pernah sekarang. Pernah sekali pakai pengkilap daun khusus, tetapi saya sekarang tidak mengelap. Ini memang mengkilapnya alami, karena saya percaya kalau tanaman yang sehat itu kayak inner beauty loh, kecantikan dari dalam. Saya pernah bikin vlognya, kecantikan dari dalam, dia itu kalau sehat akan mengkilap secara alami. Apalagi teknik penyiramannya, kalau disiram semuanya ngenai daun, otomatis debu-debu yang menempel itu akan ikut mengalir, jatuh ke bawah, dan akhirnya gini, seger-seger, tanamannya seger, kelihatan mengkilap. Dan ini nggak perlu diedit-edit dengan kamera yang cantik itu biar kelihatan warnanya menarik, kelihatan mengkilap, enggak. Ini asli, biasanya emang pakai kamera HP istri saya itu warnanya alami dan bagus, ciamik lah. Oke, silahkan teman-teman pilih yang terbaik teknik penyiramannya. Faktor keempat yang tidak boleh dilupakan adalah penempatan. Apalagi kita bicara tentang merawat anakan agar bisa cepat tumbuhnya bagus dengan daun yang lebar dan optimal. Penempatan tidak boleh dilupakan. Jadi ketika kita sudah habis membeli online lalu kita repotting seperti ini tadi, kita tempatkan dulu aglonema di lokasi yang teduh. Jangan langsung ke lokasi yang panas. Lawang ini yang sudah agak gede aja, kita tetap prosedurnya adalah di tempat yang teduh. Paling enggak antara ya semingguan lah. Semingguan itu biasanya dia sudah pulih dan beradaptasi dengan bagus. Ini contohnya. Contohnya ini langsung saya tempatkan di lokasi teduh ya. Lokasi teduh di kandang aglonemanya Manplok itu ada di belakang sini. Ya. Disinilah lokasi yang teduh. Jadi tidak kena panas langsung. Dan rata-rata setelah dilakukan repotting, masih anakan, di sini bisa tumbuh dengan bagus. Dan nanti selesai repotting, bagi tanaman-tanaman yang menumbuhkan akar ya, akarnya sudah tumbuh, dilihat dari daun baru ada yang muncul, baru ditempatkan di lokasi yang berkecukupan cahaya. Ya, setelah seminggu dirawat, sudah sehat, adaptasi dengan bagus, saya pindah ke tempat yang full cahaya matahari. Nah, ini menurut saya ini lokasi yang paling ideal ya, karena kena sinar matahari pagi dan cahaya secara terus-menerus di sini, kemudian di lokasi ini, ya kan, lalu di lokasi yang sebelah sana. Oke, ini dia. Jadi saya ulang kembali, saya menggunakan atap transparan. Di atas ini atapnya namanya solar tuf, ada fungsi UV atau ultraviolet. Kemudian untuk mengatur intensitas cahaya, karena kalau cahaya pagi itu dari jam 7 sampai jam 10 ya di Kartasura, itu masih bagus untuk aglonema ya. Itu
Setelah jam 10 itu saya tutup. Saya tutup menggunakan paranet dengan kerapatan, ada dua kerapatan 85. Kalau yang ini saya tarik ini yang 85%. Ini yang 85%. Akhirnya makin teduh kan ya. Nanti saya tutup yang kerapatannya 85% atau yang 65%. Kemudian akan saya buka lagi sekitar jam setengah 4. Jam 3 masih panas ya. Biasanya setengah 4 itu sudah tidak terlalu panas. Itu saya buka kembali sehingga semuanya mendapatkan cahaya. Cahaya aglonema yang baik untuk pertumbuhan itu intensitasnya 10% sampai 35%. Masih tentang penempatan, yang tidak kalah penting adalah sirkulasi udara. Bagaimana aglonema bisa mendapatkan udara yang segar tiap saat, ya kan? Angin bisa masuk tetapi tidak terlalu kencang. Makanya saya menggunakan paranet di dinding supaya menghalangi hembusan angin yang kencang secara langsung ya. Tapi dia mendapatkan sirkulasi udara yang terbaik. Cahayanya dapat, sirkulasinya udara dapat, dijamin deh. Yang masih baby, anakan, dia akan tumbuh cepat, tumbuh optimal, minimal tiap bulan 1 daun akan tumbuh. Nah, faktor kelima agar anakan bisa tumbuh dengan optimal, daunnya bisa cepat tumbuh dan lebar, itu adalah pemupukan. Kalau mungkin misalnya teman-teman itu tadi habis menanam seperti tadi ya, teman-teman mau dipupuk bisa, tapi menggunakan Dekastar atau Osmocote. Ini slow release, lambat larut. Jadi ditaburkan saja, nanti dia rilisnya atau terurainya itu bertahap, perlahan. Jadi nggak masalah kalau menggunakan ini. Tetapi kalau menggunakan pupuk daun, contohnya seperti ini ya, jangan langsung diberikan. Berikan jeda dulu selama kurang lebih 1 minggu. Biarkan beradaptasi. Ya kan? Setelah beradaptasi, dia udah sehat, udah segar, siap diberikan pupuk daun secara rutin. Kalau saya menggunakan, ini buatan RJ37 ya, yang satu pupuk organik cair plus dan yang satu pupuk cair plus. Ini harganya lebih murah yang ini, tapi kalau ini organik dan ada tambahan-tambahan yang lain. Nah, kita lihat kandungan di pupuk daun untuk anakan ya. Ini anakan itu kan fase vegetatif, yang paling banyak dibutuhkan adalah unsur N yang tinggi. Nah, seperti di pupuk cair plus RJ37 ini, N-nya 35%, fosfatnya 15% dan kaliumnya 10%. Nitrogen yang tinggi ini sangat dibutuhkan untuk tanaman aglonema yang masih kecil untuk menumbuhkan dari daun, tangkai, batang, hingga akar. Teman-teman boleh menggunakan merek lain ya, pupuknya ya, untuk anakan aglonema. Yang paling penting adalah kandungan N-nya, nitrogennya. Karena sekali lagi saya ingatkan, kandungan N yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan fase vegetatif. Faktor keenam untuk merawat anakan aglonema adalah proteksi. Jangan lupa untuk menyemprotkan pestisida secara rutin kepada anakan yang kita rawat. Pestisidanya itu kan macam-macam ya, dari bakterisida, fungisida, virusida, hingga insektisida. Terkait perlindungan, saya contohkan. Misalnya anakan aglonema ini disemprot dengan insektisida. Berarti anakan aglonema ini terlindung dari serangan ulat, kutu putih, kutu kebul, dan lain-lain. Akhirnya apa? Tidak akan kita lihat daun yang berlubang dimakan ulat, ya kan? Atau mungkin kutu putih yang nempel di dalam sampai sela-sela tangkai itu yang sulit dibersihkan, ya kan? Harus pakai katebar dan sebagainya, gitu kan? Itu akan terlindungi dari itu. Lalu kita juga memberikan bakterisida, fungisida, dan virusida, ya kan? Secara rutin. Artinya itu terproteksi. Dan karena terproteksi, nggak akan ada lagi daun yang menguning,
daun yang lonyot, tangkai lonyot, ya kan, karena sudah terlindung dari serangan-serangan. Kalau bakterisida kan dari bakteri, kalau dari fungisida itu kan dari jamur, serangan jamur, virusida dari virus. Makanya proteksi itu sangatlah penting. Jadi setelah dilakukan proteksi, kemungkinan untuk diserang itu kecil. Jadi kalau kena serangan itu kan daunnya bolong-bolong, akhirnya kita potong, ya kan, itu kan gugur satu tuh. Lalu ada yang menguning atau lonyot, akhirnya kita tanggalkan atau itu gugur sendiri karena serangan tadi. Jadi itulah pentingnya proteksi untuk meminimalisir, mengurangi kemungkinan terjadinya daun-daun itu akan berguguran. Jadi cepat banget tumbuhnya, jadi cepat rimbun, ya kan? Berikutnya adalah terakhir atau faktor ketujuh untuk merawat anakan aglonema itu adalah diri kita. Jadi diri kita perlu dilatih, pertama kesabaran. Sabar, jangan terus berharap langsung aduh ayo kok nggak tumbuh-tumbuh besar gitu kan, kita tetap sabar. Yang kedua konsisten, kita konsisten untuk melakukan penyiraman, konsisten untuk memberikan pupuk, konsisten untuk memberikan proteksi. Nah, bagaimana Mas caranya untuk memberikan proteksi, pemupukan dan lain-lain, saya sudah bikin. Bagaimana merawat aglonema di episode 67. Di situ saya sudah memberikan dasar-dasarnya, bagaimana kalau setelah diberikan pupuk, nanti bagaimana pemberian pestisidanya dan sebagainya. Kalau itu sudah dilatih pada diri kita, kalau kita sudah memberikan yang terbaik, niscaya anakan aglonema yang kita rawat tadi akan cepat tumbuh dengan optimal, daunnya lekas besar dan rimbun. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.